Guys, sekali lagi frigate China menghampiri lautan Natuna. Untuk apa mereka selalu menceroboh lautan Natuna tersebut Untuk apa? Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Jom kita tonton sama-sama. Mari guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, kebaikan yang ada di Indonesia, orangnya yang baik-baik yang ada di Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, presidennya yang baik, berjiwa rakyat, militernya, alutsistanya dan tempat wisata yang ada di Indonesia. Semua saya reactionkan, termasuklah politik, ekonomi tentang Indonesia. Semua saya reactionkan. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ni saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Amanda Channel. Dia selalu buat macam tu guys. Kini subscribe-nya adalah 291,000. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya, tekan butang loceng, tanda anda menyokong Amanda Channel. Dan hari ini kita nak reaction satu lagi video daripada channel beliau. Sudah berhadapan KRI Bung Tomo nyaris baku hantam dengan frigate China. Dor saja pak. Apalah China ni kan, tak habis-habis menceroboh tanah air orang. Itulah saya kata, tak habis-habis. Itu ini ada je masalah yang dibuat. Tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Mari. 2000 years later. So okay guys, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Potret udara kapal China dan KRI Bung Tomo ditambah minyak Natuna. Wow, dekat saja jarak dia. Amanda Channel. KRI Bung Tomo 357 kini dikabarkan sedang berangkat dan mengawasi pergerakan dari kapal Coast Guard Cina di Laut Natuna Utara. Brand usut punya usut. Hingga saat ini dari beberapa hari terakhir sekitar 5 harian lah Brand, kapal Cina terus mengintai pengeboran minyak milik Indonesia Rusia yang berada di Laut Natuna Utara. Cerot-cerot, sungguh bacrot bukan Brand. Akan tetapi ini berbeda dari sebelumnya bahwa diketahui dalam pengawasan tersebut KRI Bung Tomo 357 juga terdapat pengeboran lepas pantai. Dilansir dari zona jakarta.com dari China akun Coast Twitter Dudang yang menunjukkan foto dari udara yang menunjukkan KRI Bung Tomo dan Coast Guard Cina yang bernomor lambung 5305 sedang dalam pengawasan, atau KRI Bung Tomo 357 ini mengawasi kapal Coast Guard Cina karena menurut pandangan Mimin, jika bakam layang menghalau itu tidak mumpuni Bren. Harusnya ya harus kapal perang seperti ini. Kapal perang KRI Bung Tomo 57 ini bukan kaleng-kaleng. Jika macam-macam dicerot nanti biar rata itu Coast Guard Cina Bren. Ya, Bagaimana bukan menurut kaleng-kaleng atas keberangkatan KRI Bung Tomo 357 menghalau kapal Coast Guard Cina yang terus mengintimidasi pengeboran minyak di kawasan Laut Natuna Bren? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Iklan sebentar Bagaimana KRI Bung Tomo menghalau frigate China? Okey, kita skip. Karena China ni sangat berminat sangat dengan kelautan Natuna ni tak tahu sebab yalah yang seperti saya pernah reaction sebelum ni, dia sangat berminat di kawasan tu. Kerana kawasan tu kan kawasan minyak banyak minyak dan nasib baiklah KRI Bung Tomo dekat kawasan tu. Kalau tak baku hantam terus bagi rata. Begitulah. usut punya usut, sebelumnya diketahui bahwa KRI Bung Tomo 357 pada saat ini sedang melakukan tugas patroli di Laut Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dari gambar pantauan udara tersebut terlihat antara posisi KRI Bung Tomo 357 yang berada dekat bersebelahan dengan Coast Guard Cina serta posisi dari pengeboran minyak dari dekat saja. Di gambar yang beredar Brand juga dijelaskan dari posisi Coast Guard Cina
ke pengeboran minyak dari Cycle yang hanya berjarak sekitar 2 nautical mile laut atau sekitar 2 mile laut saja di dekat KRI Bung Tomo 357. Bisa kalian bayangkan. Pokoknya jika negara ini kekurangan alutsista sangat-sangat berbahaya, Bren. Cina saja sudah mulai terus mengintimidasi Indonesia, terutama di pengeboran minyak, bikin was-was lah. Pada foto yang beredar juga tertera waktu yang menunjukkan yakni tanggal 27 dekat, Agustus tahun 2021 pada pukul 03.16 Nampak dekat kan? Ni dengan ni. Universal Time Nampak dekat. Coordinate atau UTC yang menandakan bahwa kejadian tersebut sangatlah baru terjadi kemarin atau masih hangat. Memang sudah bukan hal yang pertama bahwa militer Cina suka melakukan beberapa pelanggaran khususnya di Laut Natuna. Pak Prabowo harus segera memboyong alat-alat pertahanan. Ya, bukan perkara yang baru frigate China selalu masuk ke lautan Natuna ni. Kerana di situ banyak benda-benda yang mereka inginkan, termasuklah Amerika pun selalu juga di kawasan tu. Dan di situlah seperti kata Admin tadi, Bapak Prabowo kena berjaga-jaga dan harus memborong banyak lagi alutsista frigate-frigate untuk menjaga laut Natuna tersebut, kerana sangat berbahaya. Banyak sangat negara-negara yang sukakan Natuna ni. Biar nggak diajak terus sama rudal dongfeng kaleng-kaleng ini. Ya, betul. Tidak hanya Indonesia saja, Bren, yang suka dilanggar angkatan laut Cina, akan tetapi beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina juga merasakan hal yang serupa. Kenapalah Admin ni sebut Malaysia pula dah. Tapi Malaysia tak adalah seminat macam China dengan Amerika yang suka sangat Natuna ni. Sebenarnya Malaysia dah menerima keadaan dan menerima seadanya Natuna tu milik Indonesia. Tapi itu cerita yang dulu lah. Cerita yang dulu seperti Singapura pun berminat, Malaysia pun berminat. Tapi Alhamdulillah Malaysia sudah menerima yang Natuna itu adalah milik Indonesia. Admin janganlah sebut macam tu. Saya tengah reaction ni. Punya usut seperti itulah kelakuan nakal Cina yang selalu mengejek laut ASEAN karena mereka merasa lebih digdaya daripada negara-negara kita, negara Malaysia, negara Filipina itu dianggap kaleng-kaleng. Makanya dia sangat berani memasuki perairan negara-negara termasuk Indonesia. Sebagai Admin ni macam tahu pula aku ni orang Malaysia yang reaction tentang benda ni. Dia sebut Malaysia juga ya. Tapi tak apa Admin. Saya biarkan. Saya luruskan saja. Kita melansir dari energyvoice.com bahwa proses pengeboran minyak di Blok Tuna tersebut sempat beberapa kali dibayangi oleh kapal militer Cina. Usut punya usut, Brand. Patut diketahui bahwa pengeboran sumur eksplorasi di Blok Tuna sudah dilakukan sejak Juli tahun lalu yang dilakukan oleh Premier Oil Tuna, perusahaannya, dan perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna di perairan Natuna tersebut. Selain itu diketahui bahwa kapal yang Coast Guard Cina yang mengawasi pengeboran minyak di Cycle Beutrik di Laut Natuna Utara adalah kelas Zhouhan. Kapal kelas Zhouhan atau frigate Zhouhan milik Cina ini merupakan kapal jenis kanter milik Coast Guard Cina yang berbobot kurang lebih 4.000 ton dan memiliki persenjataan seperti meriam kaliber 76 mm. Tidak hanya itu saja, kapal ini juga memiliki panjang 138 meter, ternyata dapat memuat fasilitas helikopter, Brand. Bisa kalian bayangkan kalau menurut Mimin ini bukan Coast Guard lagi, melainkan frigate Cina lah. Ini setara dengan kapal perang lah kalau Indonesia tidak boleh membawa helikopter sekali kapal frigate ni. Kan KRI Bung Tomo jika bakamlah saja nanti malah diacak-acak, bikin malu lah, Brand. Besar betul dia punya China Coast Guard ni. Okey, iklan lagi ya guys. Apa lain ni kan, janganlah sebut Malaysia, malulah saya dah lah reaction tentang Indonesia, orang Malaysia pula tu saya ni. Tapi tak apa, saya tak kisah pun, gurau saja. Menandakan bahwa kapal Zhongguo Haijing 5303 milik Coast Guard Cina memiliki kemampuan setara layaknya frigate. Bisa kalian bayangkan, Brand, jika dibandingkan dengan KRI Bung Tomo 357 maka lebih unggul Zhongguo Haijing 3505 karena memiliki bobot yang sangat berat dibandingkan KRI Bung Tomo 357. Akan tetapi jika dibandingkan dengan persenjataan KRI Bung Tomo 357 maka lebih diunggulkan karena memiliki persenjataan lebih lengkap. Milik kita lebih lengkap, ada torpedo, ada senjata meriam kelas berat, juga ada, Brand. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina di ZTE Indonesia Natuna Utara memang cukup berani dan sangat-sangat berani. Coast Guard Cina melanggar landasan kontingen Indonesia di Natuna Utara dengan melakukan manuver keluar masuk di sana, jadi nggak gubris.
Diketahui kapal Coast Guard Cina yang berada di ZEE Indonesia Natuna ialah Zhao Duan class bernomor lambung 5305. Dikutip dari akun Twitter Duandang, KRI Bung Tomo lantas dikerahkan ke titik hotspot dan benar saja didapati ada Coast Guard Cina di sana. Jarak KRI Bung Tomo cukup dekat, Brand. Nah, usut punya usut, seperti kita ketahui semua bahwasanya Blok Tuna memiliki peran strategis di mana banyak negara merebutkan hak eksplorasi di sana, namun Indonesia lah yang paling berhak karena masih masuk wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS tahun 1982, dan kini Rusia sudah menyatakan keberatan atas ulah Coast Guard Cina di Natuna Indonesia, Brand. Nah, seperti itulah pernyataan Rusia pun juga keberatan. Nah, usut punya usut, Brand. Dikutip dari energivoice.com, Premier Oil Tuna B.V yang kini bernama Harbour Energy ialah perusahaan eksplorasi minyak di bawah naungan Rusia. Zarubetnev awalnya melakukan pembelian saham dari ZN Asia yang kemudian hari mengubah namanya menjadi Harbour Energy. Harbour Energy sendiri tepatnya melakukan pengeboran di Sigalau 2 Blok Natuna bekerjasama dengan Indonesia. Sontak apa yang dilakukan Coast Guard Cina ini disebut oleh Rusia mengancam keamanan Natuna dan saya baru nak tahu rupa-rupanya planta minyak ni boleh ditarik Saya ingatkan dia tiang terus ke dalam laut. Rupanya dia boleh ditarik oleh kapal untuk pergi ke tempat lain. Wow. Eksplorasi minyak yang sedang dilakukan Moskow serta Jakarta di situ, Brand. Moskow memandang Beijing ikut campur urusan perekonomiannya, dan mudah-mudahan Bapak Putin ini membela kita, tidak membela Cina, karena ya tahu sendirilah, Brand, Cina adalah sekutu Rusia. Betul. Sekutu tau Rusia dengan China ni. Menggambarkan keberatan Rusia. Jadi bunyinya seperti ini: kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Harbour Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia. Dengan pernyataan resminya, Rusia keberatan dengan sikap Cina, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar KRI Bung Tomo lagi berhadapan dengan kapal Coast Guard Cina yang setara dengan frigate. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata admin, iaitu KRI Bung Tomo nyaris baku hantam dengan frigate China. Memang China ni memang sering masuk ke kawasan lautan Natuna kerana mereka pun menginginkan juga hasil-hasil bumi yang ada di situ seperti minyak lah. Apa lagi yang kita nak cakapkan, memang di situ memang terlalu banyak minyak dan nasib baiklah waktu tu, ketika itu ada KRI Bung Tomo sedang membuat rondaan dan ternampak frigate Cina melalui kawasan tu. Memang mereka suka sangat menceroboh tanah air orang, termasuk Malaysia. Sebelum ni, baru-baru ini pun mereka ada masuk ruang udara Malaysia dengan 16 buah pesawat mereka melalui udara Malaysia. Tapi tak tahulah sampai sekarang macam mana kisahnya, saya pun tak ada ikut sangat pengembangannya. Tapi dan hingga kinilah mereka suka dan sering sangat menceroboh negara-negara orang di lautnya, di udaranya dan macam-macam lah ya. So anda pun tahulah, mereka kan adalah kuasa besar dunia selain daripada Amerika. Mereka adalah antara yang terkuat juga di dunia militer mereka. Sebab itulah mereka belagak orang Malaysia kalau panggil belagak lah, action lah. Sementang-mentang lah militer kau, alutsista kau kuat, suka-suka kau lah nak menceroboh tanah air orang. Begitulah. So rasanya sudah settle perkara tu dan sudah selesai. So kita hanya reactionkan semula kerana perkara tersebut berlaku pada 27 Agustus yang lepasnya, sudah beberapa hari yang lepas. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.